Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita seluruhnya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita disapa firman Tuhan, kita berdoa. Anugerah damai sejahtera Allah Bapa melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan harian pada hari ini Rabu 21 Juli 2021 dikutip dalam kitab Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu Efesus pasal 1 ayat 18. Dan supaya ia menyediakan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, nasihat Paulus ini mengajarkan kita supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Maka memberi waktu pada Tuhan dengan hidup berdoa dan mendengar firman-Nya sebagai terang rohani, dan membuka mata iman yang sesungguhnya melihat betapa besarnya kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih, kita dapat mengerti dan mengimani serta memahami atas tujuan daripada pengharapan serta panggilan orang-orang kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, jangan bergeser bahkan menjadi hilang pengharapan kita kepada Tuhan. Oleh karena teknologi dan kondisi kehidupan yang terjadi saat ini, semakin maraknya perkembangan teknologi yang dapat membawa berita-berita hoaks dan teknologi yang dapat dipergunakan untuk mendukung tentang informasi yang baik, komunikasi yang baik. Jangan salah mempergunakan. Namun yang dikehendaki Tuhan menurut Paulus dalam firman Tuhan ini adalah kembangkan dan hidupkan persekutuan yang intim dalam Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Mari kita menjadi umat Tuhan, mengembangkan dan menghidupkan persekutuan yang sangat intim di dalam Tuhan. Dengan berdoa, dengan persekutuan, dengan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saling mengasihi, saling menolong. Sehingga mata hati kita benar-benar bersinar terang. Menjadi pribadi yang diuji dan menjadi pribadi yang teruji di dalam Tuhan. Jangan karena persoalan hidup, jangan karena ekonomi, jangan karena masalah-masalah di dalam diri kita, ataupun jangan karena kondisi saat ini yang dikatakan mengejutkan dan menakutkan, bahkan yang mematikan oleh pandemi virus corona. Maka mata iman kita menjadi tertutup, maka mata iman kita menjadi tidak bersinar, maka pengharapan kita menjadi hilang kepada Tuhan. Tetapi marilah kita menjadi umat yang hidup berdoa dan memuji Tuhan, baik dalam keluarga, baik dalam persekutuan, baik dalam pelayanan, juga dalam aktivitas yang kita lakukan yang diberikan Tuhan. Tetap memohon dan berdoa penuh dengan hikmat Allah serta kebenarannya. Itulah membawa kita kepada pengenalan yang sesungguhnya kepada Tuhan itu, bahwa Dia memiliki karya kemuliaan
untuk orang-orang yang dikuduskan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, milikilah mata hati yang diterangi untuk selalu mengenal Allah dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab di dalam Dia ada kesempurnaan yang sesungguhnya. Mata hati yang terang itulah menolong kita untuk memahami betapa kayanya kemuliaan Tuhan yang terkandung untuk diwariskan kepada kita sebagai orang kudus. Mata hati yang tetap menerima Yesus di dalam hati kita, itulah membuat kita rendah hati dan membuat kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam hidup kita terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup dalam Tuhan berarti persekutuannya ada di dalam Dia. Berarti pelayanannya dikehendaki oleh Dia. Apapun perbuatan-perbuatan, semuanya itu berkenan di hadapan Dia adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itulah menjadikan mata hati kita terang. Maka Paulus berkata, jadikanlah mata hatimu terang, sehingga ada pengertian, sehingga ada pengharapan yang berasal daripada kekayaan dan kemuliaan Tuhan diwariskan kepada kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Diberkatilah Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, memiliki mata hati terang dan memiliki iman rohani kita yang benar-benar bersinar di tengah-tengah kehidupan kita dengan mensyukuri segala berkat Tuhan dalam hidupmu. Diberkatilah Bapak, Ibu, saudara-saudaraku. Diberkatilah kamu yang pada saat ini mengalami sakit. Diberkatilah dalam pergumulan hidupmu dan tetaplah imanmu yang menyembuhkanmu, dan imanmu lah yang menguatkanmu, dan imanmu lah yang menerangi hatimu menjalani kehidupan yang telah Tuhan berikan kepadamu. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu Tuhan menyapa kami pada hari ini, sehingga oleh firman-Mu mata iman kami menjadi terang. Oleh karena kemuliaan Tuhan dan pengharapan kami pun menjadi pengharapan yang benar-benar kepada Tuhan. Hubungan kami kepada Tuhan memiliki hubungan yang sangat intim dalam doa pujian, syukur dan perbuatan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami untuk melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Wariskan bagi kami iman yang sesungguhnya tetap di dalam Engkau adalah Tuhan, adalah harapan kami yang sesungguhnya. Berkatilah semua jemaat-Mu Tuhan yang sehat, secara khusus yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, yang di dalam isolasi mandiri, dirawat di atlet. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah tabib yang berkuasa. Kami harapkan, kami imani dapat menyembuhkan penyakit mereka. Tuhan, sentuhlah mereka oleh kasih dan kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Engkau Tuhan yang menguatkan mereka. Engkau Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Engkau Tuhan memberkati untuk menerima kesembuhan di dalam hidupnya. Berkati para medis, berkati keluarga yang merawat, berkati makanan dan minumannya, berkati proses pengobatannya, berkati proses operasi, berkati Tuhan proses penyembuhan. Tuhan Yesus, bagi jemaat-Mu yang berduka, kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Engkaulah yang menghibur, Engkaulah Tuhan yang menguatkan, dan Engkaulah Tuhan yang tetap beserta dengan mereka. Sehingga mereka tidak larut dalam kesedihan,
tetapi mereka percaya bahwa Engkau Tuhan tetap menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, berkatilah gereja Tuhan. Berkatilah lingkungan kami. Berkati Tuhan pemerintah kami. Berkati Tuhan garda terdepan. Berkati Tuhan keluarga kami. Berkati segala pekerjaan kami. Berkati Tuhan anak-anak kami. Dalam pertumbuhannya, dalam persekolahannya, dalam perkuliahannya, dalam pekerjaannya. Kami serahkanlah kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu satu hari ini. Kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan. Apapun rencana kami satu hari ini, biarlah kami jalani seturut dengan mengandalkan Engkau Tuhan yang selalu menyertai dan memberkatinya. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa, kejahatan, kekurangan kami. Ingatlah kami Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.